Hai guys, di video kali ini saya akan share soal illiquid supply chain yang bisa menentukan apakah kita sedang berada di bear market atau di bull market. Dan seperti biasa kita juga akan analisa harga PTC, ETH, dan beberapa altcoin lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Oke, kita akan lihat di time frame daily harga Bitcoin, di mana kemarin bisa close dengan hijau atau naik sedikit, meskipun ini tidak terlalu kuat amat, tapi ini mirip dengan pola sebelumnya, seperti di tanggal awal Januari 2022, di mana banyak nge-wick ke atas dan ke bawah, ya teman-teman. Jadi ini, tapi setelahnya apa yang terjadi? Setelahnya itu harga itu kemudian naik, ya. Jadi mirip sekali dengan situasi di daerah ini, yang banyak wick ke atas dan wick ke bawahnya. RSI-nya itu masih berada di atas garis support ini, dan masih ada bullish divergence di daerah ini. Jadi kita hanya tunggu pergerakan harga selanjutnya saja. Lebih menitik beratkan kepada bull untuk sekarang, dan MACD-nya juga akan cross ke atas. Dan di sini di market cipher juga ada green dot. Money flow-nya itu akan segera hijau, jadi ketika money flow tersebut hijau, harganya pun naik, dan VWAP-nya itu juga sedang berada di atas. Jadi lebih bullish daripada bearish untuk sekarang ini. Kemudian kita lihat time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, dia masih membentuk pola broadening wedge, jadi seperti ini, dan ada juga falling wedge di daerah ini, ya. Jadi masih belum breakout ke atas dari pola falling wedge tersebut, harus naik ke sampai $39.000 agar bisa breakout dari sana. RSI-nya itu sekarang berusaha untuk naik ke atas, di atas 50, masih reject saja, MACD masih mengarah ke atas, dan ini masih bercampur bull dan bear-nya untuk time frame 4 jam. Kalau untuk time frame 1 jam bagaimana? Oke, dia membentuk pola ini. Jadi dia tertahan di garis resistance ini daripada pola falling wedge-nya itu, jadi belum ada pergerakan yang besar yang terjadi. RSI-nya ini momentum wave-nya, maksud saya ini ada green dot, jadi green dot kecil di sini, jadi mungkin lebih bullish, dan MACD-nya namun masih mengarah ke bawah. Oke, kalau kita gambar polanya, kita lihat mungkin semacam symmetrical triangle. Kalau kita hubungkan dari sini, ya dari sini berarti garis supportnya itu adalah di daerah ini, tidak boleh berada di bawah ini karena dia bisa ke harga yang lebih rendah lagi, mungkin 37 ribuan atau 36 ribuan. Kalau bisa naik ke atas, di atas 39 ribu, dia bisa ke daerah 40 ribuan. Itu untuk target harga Bitcoin. Kalau secara Fibonacci kita lihat level selanjutnya itu adalah 38,2 di 39.500. Oke. Kalau kita lihat ini dari sudut pandang yang lainnya tidak ada apa-apa. Oke, sama saja. Sekarang kita beralih ke Bitcoin dominance time frame daily. Selama 3 hari berturut-turut ini merah, jadi ada penurunan, bagus untuk altcoin, jadi mungkin secara jangka pendek altcoin bisa menguat terhadap Bitcoin, dan ini merupakan kebiasaan dari Bitcoin dominance, di mana dia harus ketika dia naik, dia akan retest dulu seperti ini di 21 day EMA-nya, yaitu yang garis merah ini. Oke. Dari RSI-nya, kalau kita misalnya tarik dari sini ke sini, ketika harganya itu menurun, itu RSI-nya itu meningkat, itu artinya ini ada yang namanya hidden bearish divergence. Jadi naiknya tidak setinggi yang di sebelumnya, tetapi RSI-nya langsung tinggi banget gitu. Jadi anggapannya terlalu overbought, ya. Kalau misalnya kita mau lihat dari sisi itu. Kalau kita lihat dari sisi ini, harganya menurun, kemudian ininya sama-sama saja.
RSI-nya sama-sama saja. Oke, berarti tidak ada apa-apa di situ. Oke, berarti hanya ada hidden bearish divergence di daerah ini. Untuk MACD-nya masih berada di atas, di market saver sudah ada red dot untuk hari ini. Kalau misalnya bisa close dengan merah, namun money flow-nya itu perlahan-lahan menghijau. Tapi belum terlalu confirm untuk bearish atau bullish-nya. Kita akan lihat dari time frame 4 jam. Ada 3 candle berturut-turut ini selama 12 jam terakhir. Kemudian sekarang juga candle-nya ini turun. Dia sudah turun dari neckline ini. Jadi mungkin targetnya bisa ke, kalau kita tarik, itu bisa ke daerah selanjutnya, yaitu di garis support ini di 42,1%. MACD sudah cross ke bawah dan ada red dot juga di sini. Ada bearish divergence yang kelihatan, jadi ketika harga itu naik, RSI-nya itu dia menurun, jadi ini merupakan bearish divergence. Sama juga untuk ini, momentum wave-nya, dia ada bearish divergence di sini. Oke, dia mengarah ke bawah ketika harganya itu naik. Jadi wajar-wajar saja ketika ini melemah Bitcoin-nya terhadap altcoin. Nah, selanjutnya adalah Ethereum. Kita akan lihat untuk Ethereum. Oke. Kita akan lihat yang ini. Sekarang masih bertengger di bawah garis support. Berusaha untuk naik ke atas. Sempat naik ke atas, tapi gagal. Rejected di daerah sana. Jadi, hari ini akan mencoba lagi untuk bisa naik lagi ke daerah support di atas ini. Kalau kita lihat yang lainnya. Oke. Kalau kita cek secara Fibonacci, belum ke 23,6, yaitu di harga 2.900-an. MACD-nya akan segera cross ke atas, dan RSI-nya masih biasa-biasa saja. Money flow masih hijau dan meningkat ketika terjadi dump di sini, kemudian dia pulih sementara, dan ada green dot juga, jadi lebih condong bullish. Namun biar terkonfirmasi bullish, dia harus berada di atas garis support ini. Kalau time frame 4 jam bagaimana? Dia sedang membentuk pola rising wedge yang biasanya merupakan pola bearish. Namun dari segi indikator ini itu cukup bullish untuk time frame 4 jam, jadi masih naik situasinya. Jadi kita lihat ini time frame 4 jamnya dia itu tertahan di garis support ini ya. Jadi benar-benar respect pada garis resistance ini maksud saya. Dan ini juga dia masih tertahan, sempat naik ke atas tapi ditahan di bawah. Oke. Namun ini kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, ini adalah inverted head and shoulders, di mana kemungkinan sudah break up ke atas karena ini merupakan neckline-nya, daerah neckline-nya. Jadi mungkin sekarang sedang retest, dan kalau misalnya berhasil untuk naik, maka target selanjutnya adalah di 2.900-an atau anggap saja $3.000 per Ethereum-nya. Oke. Sedangkan di Ethereum Bitcoin ada sesuatu yang cukup menarik. Saya lihat di mana kemarin itu terjadi ketika dia dump sampai di bawah garis merah-merah ini, itu dia langsung naik dan bisa close di atas garis resistance ini. Resistance daripada falling wedge ini. Dan menurut saya cukup bagus performanya untuk ETH Bitcoin, tiba-tiba bisa naik sampai segininya. Dan sekarang sedang retest daripada garis resistance yang sekarang menjadi garis support. Kalau misalnya berhasil untuk close di atas garis ini 0,0737 ini, maka dia bisa bullish melanjutkan ke harga selanjutnya. Kalau misalnya ini adalah bull flag, maka dia bisa ke harga selanjutnya, yaitu 0,084 ETH BTC. Jadi dia bisa pergerakan harganya seperti itu. Ada green dot juga
money flow-nya juga menaik, dan RSI-nya juga sudah berada di atas, sekarang sedang retest dari support 50 di sini untuk membuat fondasi yang kuat agar bisa naik ke atas melanjutkan pergerakan harganya. Oke, namun kedepannya kita harus hati-hati karena ada potensi untuk bearish divergence terjadi ketika harga Ethereum Bitcoin itu dia misalnya memuncak di daerah sini lebih tinggi daripada sebelumnya, kemudian dari RSI-nya itu kelihatan kalau lebih rendah daripada ini, jadi ada bearish divergence, jadi bisa turun lagi dari situ. Itu yang untuk antisipasi ke depannya kalau misalnya Ethereum Bitcoin bisa naik. Nah, itu untuk Ethereum. Selanjutnya adalah Illivium, jadi yang merupakan koin metaverse yang grafisnya sangat memukau dan sekarang sudah ada betanya juga. Gamenya itu jalan ya teman-teman, jadi menurut saya fundamentalnya itu cukup kuat karena gamenya jalan dan grafisnya itu sangat bagus sekali. Teman-teman bisa cek Illivium. Menurut saya ini adalah koin metaverse blue chip yang potensinya itu besar dan penurunannya itu sudah dia sudah turun misalnya dari 2000 sudah turun sebanyak 75% setidaknya. Jadi sekarang berada relatif di dasar, jadi menurut saya ini adalah buying opportunity kalau misalnya teman-teman yakin untuk koin Illivium ini. Koin Illivium ini juga ditaruh di layer 2 Ethereum yaitu Immutable X. Jadi teman-teman ketika transaksi di dalam Immutable X tersebut tidak usah menggunakan gas fee Ethereum, jadi tidak usah bayar gas fee Ethereum yang sangat mahal tersebut. Nah, ini yang membuat Illivium ini bisa adopsinya itu besar ya teman-teman. Seperti koin Gas Unchained itu juga berada di Immutable X. Dan menurut saya Gas Unchained juga bagus fundamentalnya karena gamenya jalan. Dan dari segi market cap-nya Gas Unchained kecil. Masih kecil ya. Oke, kalau kita lihat ini di harga membentuk lower low di sini, tapi saya lihat ada semacam bullish divergence di sini time frame daily-nya, jadi makanya ini bisa naik, kemungkinan bisa turun lagi misalnya ke daerah $467, kemudian dia naik lagi di sini dan membentuk yang namanya inverted head and shoulders ya. Dia bounce di daerah garis support ini yang merupakan garis support ketika Illivium itu pertama kali launching di daerah sini. Ini kalau launching di Binance ya. Tapi sebelumnya dia sudah launching di tempat lain dan pernah harganya itu sebesar $40 kalau tidak salah. Jadi sudah naik cukup banyak dari situ. Kemudian dia stabil di sini. Dari ininya MACD-nya itu akan segera cross ke atas, bisa konfirmasi untuk bull. Namun RSI-nya ada bullish divergence tapi belum bullish karena harus berada di atas agar bullish. Ada green dot di sini dan ada perpindahan dari red money flow ke green money flow. Jadi bagus untuk awal yang bagus untuk Illivium yang harus dia pertahankan. Oke, dari segi Fibonacci-nya bagaimana? Kita tarik dari swing high ke swing low ke sini. Masih belum berada di batas, belum nyampe batas-batas betingnya seperti ini dan 38,2 juga belum. Jadi itu saja. Untuk Illivium, kalau Illivium Bitcoin bagaimana? Itu saya sempat kemarin beli di 1379 dan ada juga di yang lebih rendah, tapi ketika di sini saya tidak beli lagi. Oke, terjadi penguatan yang cukup baik dari 3 hari lalu. Jadi menguat terhadap Bitcoin. Bitcoinnya sideways saja, tetapi ada penguatan dari Illivium-nya akan segera cross. Jadi cukup bullish untuk Illivium, tetapi apakah sudah confirm? Belum ya teman-teman. Selanjutnya koin VeChain atau FED ini merupakan koin Internet of Things dan Supply Chain Management. Oke, dia sekarang berada di daerah ini, tepat berada di garis support ini dia bounce, kemudian sekarang berada di harga $0,0477. Oke. Dia membentuk namanya higher high di sini, lebih tinggi daripada sebelumnya, dan dia semoga saja bisa berhasil membuat support yang kuat di sini. 1, 2, 3, 4. Ini yang keempat, teman-teman. Jadi dari sana bisa pump semoga.
Ini dia juga belum menyentuh garis-garis penting Fibonacci. Dari RSI-nya tidak ada apa-apa, MACD masih ke bawah, dan ada green dot di sini, namun money flow-nya itu masih merah, tetapi akan segera menghijau karena grafiknya ini menaik ya teman-teman. VWAP-nya sudah ke atas juga. Oke, belum terlalu bullish untuk VChain, tapi ini sekedar untuk kita tahu saja. Oke, dari ini jadi koin ini sudah cukup naik, sudah cukup banyak kenaikannya dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Jadi dia mengalami konsolidasi yang cukup panjang dari sini sampai ke sini. Oke, dan sekarang dia membentuk support yang kuat menurut saya di daerah 0,044 dolar ini. Ya, karena dia sudah 4 kali berada di sini. Oke, saja untuk VChain. Selanjutnya adalah Origin Protocol yang kemarin sempat menghebohkan karena kenaikannya cukup cepat. Masih berada di pola harmonic pattern-nya, jadi kemungkinan akan bearish dulu. RSI-nya masih mengarah ke bawah, MACD masih gede, jadi masih ke bawah, dan money flow masih merah, meskipun akan ada green dot. Karena altcoin dan Bitcoin ada terjadi kenaikan setelah beberapa hari lalu dump ya. Target harganya adalah di sekitar 78,6, 88,6 atau tentang 0,32 dolar sampai 0,38 dolar. Jadi daerah-daerah sini itu kemungkinan akan terjadi reversal untuk Origin Protocol. Oke, itu saja untuk Origin Protocol. Dan di video kali ini, menu utamanya adalah illiquid supply chain, yaitu supply Bitcoin, di mana ini situasinya itu tidak liquid ya teman-teman. Di mana ini bercerita soal jumlah Bitcoin yang ada di exchange. Kalau misalnya jumlah Bitcoin di exchange itu tidak terlalu banyak, maka kurang liquid di exchange tersebut. Jadi harga itu ketika mau naik itu lebih gampang sebenarnya karena jumlah Bitcoin yang di exchange itu dia sedikit, jadi untuk membelinya itu gampang. Jadi ketika orang itu beli secara instan atau market taker ya, maka dia akan ketika dia beli dalam jumlah banyak, maka dia akan menaikkan harga itu lebih tinggi daripada kalau misalnya di exchange itu dia liquid ya teman-teman, atau banyak Bitcoinnya. Dan situasi sekarang ini hijau-hijau terus. Ini berarti semakin tidak liquid exchange Bitcoin di exchange. Karena ini sangat tinggi sekali di sini sampai setinggi sebelum terjadi pump di akhir tahun 2020 seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini setinggi ini, kemudian apa yang terjadi itu ada pump. Dan ketika terjadi ini juga ada pump dari situ juga. Dan ini situasinya berbeda dengan di situasi di Mei atau Juli 2021, di mana harga Bitcoin itu turun dan terjadi merah-merah seperti ini. Banyak yang mengeluarkan Bitcoin-nya dikirim ke exchange untuk dijual. Tapi ini justru lebih banyak yang Bitcoin yang dibeli dari exchange kemudian disimpan ke wallet Bitcoin-nya mereka sendiri. Jadi ini sebenarnya bisa menandakan kalau sebenarnya kita tidak berada di bear market. Kalau di bear market itu harusnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dia merah karena banyak Bitcoin yang masuk ke exchange. Tetapi ini kebalikan dengan situasi di bulan Mei 2021. Jadi kita bisa simpulkan kalau ini setidaknya bukan bear market, dan karena harganya itu tidak terlalu bersahabat ya teman-teman, sentimennya itu masih negatif, mirip-mirip seperti harganya mirip-mirip dengan Juni-Juli 2021 di daerah sini. Jadi kita anggap ini sebagai masa-masa akumulasi ya teman-teman, di mana whale itu berusaha untuk menurunkan harga Bitcoin agar bisa mendapatkan membeli Bitcoin yang dengan murah dalam jumlah yang banyak. Itu yang menjadi visi mereka, itu yang menjadi tujuan mereka agar bisa untung besar di kemudian hari ketika Bitcoin pump. Bitcoin pasti akan pump ke new all time high-nya, hanya masalah waktu saja. Itu jadi
Nah, itu yang mereka yakini karena dari segi fundamental, Bitcoin semakin dipergunakan di banyak negara, Lightning Network capacity-nya itu semakin banyak orang yang menggunakan Lightning Network untuk kebutuhan sehari-hari, bisa transaksi di sini dan di sana dengan fee yang sangat murah atau bahkan tidak ada fee sama sekali kalau menggunakan Lightning Network. Dan adopsi massal akan terjadi ya teman-teman di kemudian hari. Nah, kita harus masuk ketika market itu lagi early atau lagi awal-awal seperti ini, teman-teman. Ya, mungkin tidak terlalu awal banget ya, tetapi menurut saya ini seperti di pertengahan jalan, jadi kita jangan terlalu telat, jangan masuk ketika adopsi massal tersebut sudah terjadi untuk Bitcoin. Jadi itu saja video untuk hari ini, semoga informasinya bisa membantu teman-teman untuk investasinya. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.